Saya ingin menjelaskan tutorial untuk membuat aplikasi GUI untuk mengklasifikasi citra buah apel menggunakan algoritma KNN atau K-Nearest Neighbor. Jadi langkah pemrogramannya kita siapkan terlebih dahulu file-file yang ada pada direktori kerja MATLAB ini. Jadi bagaimana file-file ini didapat, bisa kita tonton terlebih dahulu video tutorial sebelumnya. Pada video ini bisa kita tonton terlebih dahulu sehingga nanti akan diperoleh file data latih yang berisi folder citra pada kelas hijau, apel hijau, kemudian pada citra kelas apel merah, demikian juga pada data uji apel hijau dan apel merah. Sedangkan source code ini ada pada video tutorial sebelumnya, jadi bisa ditonton terlebih dahulu. Baik, untuk pemrograman pembuatan GUI-nya, langkah pertama kita ketik guide seperti ini pada command window, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian kita klik OK sehingga kita berada pada lembar kerja kosong GUI. Kita perbesar untuk screen-nya atau layarnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan secukupnya. Kemudian untuk button-button ini, untuk menampilkan nama pada masing-masing button seperti ini, contohnya push button, slider, radio button seperti ini, caranya yaitu kita klik file, kemudian klik ini preferences, kemudian ini yang bagian paling atas ini mesti kita centang, jadi show name in component palette ini mesti kita centang seperti ini. Kalau tidak, nanti tampilannya seperti ini. Kita centang saja, sehingga akan muncul keterangannya seperti itu. Kita klik OK. Langkah pemrogramannya, yang pertama kita buat sebuah panel, kita letakkan di sini, kita double klik, kita cari properti font size, kita ubah menjadi 12, kemudian font weight-nya kita ubah jadi bold, kemudian title kita ubah menjadi pengolahan. Selanjutnya kita buat push button. Di sini kita double klik, kita cari properti dengan nama font size, kita ubah jadi 12, kita cari properti string, kita ubah namanya menjadi buka citra. Kemudian kita letakkan di sini di dalam panel. Selanjutnya kita duplikat, klik kanan duplikat, kita double klik kiri, kita cari properti string, kita ubah stringnya menjadi segmentasi. Selanjutnya kita duplikat push button segmentasi, kita double klik kiri, kita cari properti string, kita ganti namanya menjadi ekstraksi ciri. Selanjutnya kita duplikat push button ekstraksi ciri, kita double klik kiri, kita ubah stringnya menjadi
klasifikasi. Yang terakhir kita duplikat kembali, kita double klik kiri, stringnya kita ubah menjadi reset. Selanjutnya kita cari properti edit text. Kita double klik, kita cari properti font size, kita ubah menjadi 12, kemudian stringnya kita hapus. Selanjutnya ini kita duplikat. Ini di sini kita ubah warnanya, kita cari properti background color, misalnya kita beri warna biru, misalnya biru ini misalnya. Nah, seperti itu. Kita letakkan di sini, sedangkan yang putih kita letakkan di sini. Setelah itu kita rapikan. Setelah kita rapikan, kemudian kita buat akses ini. Kita double klik kiri, kita cari properti X-stick. Jadi ini merupakan keterangan pada sumbu X. Ini kita hapus saja karena kita tidak membutuhkan keterangan pada sumbu X maupun sumbu Y. Y-ticknya ini juga kita hapus. Kemudian kita perbesar. Setelah itu kita duplikat. Sini kita geser. Selanjutnya kita buat panel kembali. Di sini kita double klik, kita cari properti font size, kita ubah font size-nya menjadi 12, font weight-nya kita ubah jadi bold, kemudian titelnya kita ubah menjadi X fraksi ciri. Kemudian kita buat static text, double klik kiri, font size-nya ubah jadi 12, kita cari string, kita ubah menjadi red. Kemudian horizontal alignment-nya kita ubah jadi left. Setelah itu kita buat edit text, ini aja kita duplikat saja. Ini kita perkecil. Setelah itu kita duplikat keduanya. Kita ubah menjadi stringnya, kita ubah menjadi green. Kemudian kita duplikat lagi. Stringnya kita ubah menjadi blue.
Kalau sudah, selanjutnya kita coba running. Ini kita rapikan dulu. Kita coba running. Jadi running pertama kali diminta untuk menyimpan. Kita simpan dengan nama program underscore GUI. Kita save. Maka akan muncul tampilan GUI seperti ini. Ini masih tidak muncul apa-apa ketika kita tekan, karena belum kita isikan dengan coding. Selanjutnya kita isikan coding pada masing-masing push button itu. Pada push button ini buka citra, yaitu dia memiliki tag push button 1. Jadi tagnya namanya adalah push button 1 di sini. Jadi kita meletakkan codingnya juga pada push button 1. Caranya kita cari secara manual bisa di sini. Kita cari push button 1. Nah, kita nanti memberikan codingnya di sini. Atau bisa juga caranya kita klik kanan, cari view callback, klik saja yang callback. Nah, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke lokasi push button 1 callback ini berada. Di sini kita lakukan yang pertama, menampilkan menu browse file. Jadi ini perintahnya sama persis dengan yang ada pada script pengolahan citra.m. Nah, seperti ini. Ini kita copy saja sampai sini. Kemudian kita tampilkan, menampilkan citra RGB pada access 1. Perintahnya adalah access handless.access1 imshow img. Jadi memang kita ingin menampilkannya di sini. Ini adalah access 1. Kita lihat tagnya access 1. Kalau ini access 2, dilihat dari tagnya access 2. Atau di sini juga ada tulisannya. Jadi citra RGB yang kita baca di awal ini ingin kita tampilkan di sini. Kita beri judul citra RGB. Asli misalnya. Setelah itu kita tampilkan nama file pada edit text. Perintahnya yaitu set handless.edit1. Jadi kita ingin menampilkannya pada edit 1. Ini adalah edit 1, dilihat dari tagnya. String nama file, setelah itu kita simpan variabel img. Ini variabel img yang berisi file citra RGB ini pada lokasi handless agar dapat dipanggil oleh push button lainnya. Jadi lokasi handless itu merupakan lokasi penyimpanan variabel pada MATLAB, sehingga variabel yang disimpan itu dapat dipanggil oleh push button lainnya. Perintahnya yaitu handless.img sama dengan img.
GUI data, object, handless. Setelah itu else. Jadi else ini pasangannya if di sini. Jadi jika tidak ada file yang dipilih, maka akan kembali. Kita berikan perintah return n, kemudian kita run, kita klik buka citra, contohnya kita buka citra data uji misalnya. Nah, sehingga citra yang kita baca itu akan tampil pada Access 1. Nama file yang kita baca juga muncul pada edit text. Selanjutnya pada push button 2, jadi push button 2 itu ini segmentasi, dilihat dari tagnya ini. Kita berikan perintah memanggil variabel img yang ada di lokasi handless. Perintahnya adalah img sama dengan handless.img. Selanjutnya kita buka file pengolahan citra ini, kita copy saja sampai sini. RGB concatenate 3 RGB. Kita pastekan di sini. Ini figur inshow tidak usah kita aktifkan. Nah, setelah itu kita tampilkan citra RGB hasil segmentasi pada Access 2. Perintahnya adalah access handless.access2 inshow RGB. Kita beri judul citra RGB hasil segmentasi. Setelah itu kita simpan variabel, menyimpan variabel. Di sini variabel yang kita simpan adalah variabel RGB dan BW pada lokasi handless agar dapat dipanggil oleh push button lainnya. Perintahnya adalah handless.r sama dengan r, handless.g sama dengan g, handless.b sama dengan b, dan handless.bw sama dengan bw. Kemudian GUI data, object, handless. Kita coba running, kita klik segmentasi. Oh, ini masih ada figur di sini. Kita cek lagi figur. Nah, ini masih, kita nonaktifkan saja. Kita coba running. Begitu kita klik, maka citra RGB hasil segmentasi ini akan muncul pada Access 2. Setelah itu kita lanjutkan pada button ekstraksi ciri. Kita cek ekstraksi ciri ini ternyata tagnya adalah push button 3. Kita berikan perintah pada push button 3. Di sini memanggil variabel RGB dan BW yang ada di lokasi handless.
perintah yang digunakan adalah R sama dengan handles.r G sama dengan handles.g, B sama dengan handles.b, dan BW sama dengan handles.bw. Selanjutnya kita kopikan perintah ini seperti ini. Jadi ini adalah nilai rata-rata pixel pada komponen red dari citra RGB hasil segmentasi. Ini komponen green dan ini komponen blue. Kita tampilkan pada edit text, menampilkan ciri RGB pada edit text. Nah, edit text di sini kita lihat yaitu tagnya edit 3, edit 4, dan edit 5. Maka perintahnya set handles.edit 3 string number to string dari red, demikian juga untuk green dan blue. Setelah itu kita simpan variabel ciri uji pada lokasi handles agar dapat dipanggil oleh push button lainnya. Perintah yang digunakan adalah handles.ciri uji sama dengan ciri uji GUI data h-object, handles. Setelah itu kita coba running, kita klik ekstraksi ciri. Nah, maka nilai RGB hasil ekstraksi ciri ini akan muncul pada edit 3, edit 4, dan edit 5. Setelah itu kita berikan perintah pada button klasifikasi ini. Jadi ini kalau kita klik tidak akan muncul apa-apa karena masih kosong, belum kita isi, yaitu pada push button 4 di sini. Nah, ini klasifikasi tagnya adalah push button 4. Kita berikan perintah memanggil variabel ciri uji yang ada di lokasi handles. Perintahnya adalah ciri uji sama dengan handles.ciri uji. Selanjutnya kita buka coding pengolahan citra, kita copy saja, kita pastekan di sini. Setelah itu, jadi ini memanggil model KNN hasil pelatihan. Selanjutnya membaca kelas keluaran hasil pengujian. Kemudian kita menampilkan kelas keluaran hasil pengujian pada edit text. Perintahnya adalah di sini akan kita tampilkan pada ini edit 2. Set handles.edit 2 string hasil uji. Tetapi ini karena kelasnya cell, maka kita baca string yang ada di hasil uji pada string yang pertama, meskipun memang hanya ada satu saja stringnya. Setelah itu kita running, kemudian kita klik klasifikasi. Nah, maka akan muncul
hasil klasifikasinya adalah apel merah. Ini sesuai dengan kelas aslinya. Kalau kita lihat di sini apelnya memang apel merah, nama filenya apel merah, hasil klasifikasinya juga apel merah, berarti sudah sesuai hasil klasifikasinya. Terakhir kita berikan perintah untuk button reset. Button reset ini merupakan push button 5. Kita berikan perintah. Jadi yang ingin kita reset di sini adalah edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 5, dan juga akses 1 dan akses 2. Perintahnya adalah mereset tampilan GUI, set handles.edit 1 string. Stringnya kita kosongkan. Kita lakukan hal yang sama terhadap edit 2, edit 3, edit 4, dan edit 5. Kita reset untuk aksesnya, akses handles.access 1 CLA. Jadi clear access CLA, reset, kemudian GUI current access, X-stick-nya kita hapus. Demikian juga dengan Y-tick-nya supaya tidak muncul keterangan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita lakukan hal yang sama untuk akses 2. Sudah selesai saya rasa. Kita running, kita klik reset. Nah, maka tampilan GUI akan kembali seperti semula. Ini kalau kita running, nah tampilan GUI ini akan muncul pada bagian atas dan kanan supaya ke center seperti ini. Jadi begitu kita running, otomatis akan menuju ke center, titik tengah dari screen laptop kita. Perintahnya adalah di sini, di baris ke-60 ini kita tambahkan perintah move GUI object center. Nah, jadi begitu kita running, nah GUI ini akan berada di tengah. Nah, ada di tengah dari layar monitor laptop kita. Kita uji cobakan terhadap citra yang lain, misalnya apel hijau, segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi apel hijau. Citra yang lain pada data latih misalnya apel merah, segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi juga apel merah. Baik, saya rasa itu tutorial pembuatan GUI untuk klasifikasi buah apel menggunakan algoritma KNN. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya.